Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya mendapatkan tugas lagi dari Bu Yudi dan saya ingin mengerjakannya dengan ikhlas dan tulus. Simak video berikut. Good. Coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Kalau kita amati, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat virus corona ini, dari persentase PDB ekonomi global ini akan berada pada posisi atau persentasenya minus 0,4% dengan potensi kerugian ekonomi ini berada di 347 miliar US dollar. Sementara untuk Tiongkok sendiri kita ketahui kerugiannya cukup besar di minus 1,7% dari PDB dan kalau kita bicara angka ini bisa mencapai 237 miliar US dollar. Dan sementara untuk negara-negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia ini ada potensi kerugian PDB 0 atau minus 0,5 atau secara angka ini berada di 42 miliar US dollar. Kita coba lihat bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona ini untuk beberapa negara yang paling dekat dengan Tiongkok. Kita lihat di kawasan Asia saja terlebih dahulu. Ada beberapa negara kalau lihat persentasenya di Thailand dan juga di Singapura ini cukup tinggi angka kerugian yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank itu bisa mencapai minus 1,11%. Kenapa kemudian ini menjadi tinggi? Karena memang kita tahu bahwa populasi Tiongkok yang cukup besar ini juga menjadi salah satu tempat atau Thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga Tiongkok. Berikutnya di Singapura juga begitu, minus 0,57%. Ini dampak dari ekonomi akibat virus corona yang terjadi dan berlangsung saat ini. Dan sementara untuk Indonesia dan Malaysia ini berada di rentang persentase yang hampir bersamaan di minus 0,22% dan minus 0,23%. Sementara untuk Tiongkok sendiri ini berada di minus 0,76%. Kita coba bergeser apa kemudian sektor terdampak virus corona seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada efek domino yang kemudian bisa diakibatkan dari wabah yang saat ini masih tengah berlangsung di sana. Ada bisnis, perdagangan dan layanan publik ini mendapatkan kerugian diperkirakan 94 miliar US dollar dan sementara untuk agrikultur pertambangan ini berada di angka 32 miliar US dollar dan sementara untuk manufaktur dan konstruksi ini di 73 miliar US dollar dan sementara untuk hotel dan restoran ada di 19 miliar US dollar. Ini dia apa kemudian dampak dari sektor-sektor yang kemudian ikut terpukul dari wabah corona yang masih berada di
Tiongkok dan sekarang sudah menyebar di hampir 73 negara di dunia. Kita lihat bagaimana penanganan dan apa kemudian implikasinya terhadap Indonesia. Walaupun angkanya masih minus, tapi kemudian dengan protokol yang tadi sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui KSP, ini kemudian tentu bisa menganulir semua dampak-dampak yang tentu akan bisa membuat ekonomi ini menjadi semakin terpuruk. Solusi saya masalah ekonomi, jadi kita itu harus bersikap baik kepada diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kita itu nggak boleh gitu, nggak boleh menghabisi barang-barang, memborong barang-barang atau sesuatu yang melebih-lebihkan, karena itu merugikan bagi orang lain. Mungkin sedikit menguntungkan kita mempunyai kesediaan, tapi orang lain yang belum punya kasihan. Jadi marilah kita mencoba memperbaiki diri kita masing-masing jadi lebih baik, karena untuk kemajuan negara kita agar ya wes sekolah pokoknya asal tugas terus capek